Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Beda dan Cici. Hari ini seperti judulnya, aku mau kasih tahu kalian biar wawasannya bertambah mengenai mual dan muntah pada kehamilan atau hiperemesis gravidarum. Bagi kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, channel ini mau edukasi kalian tentang healthcare, baby care, tips, dan review. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, share, and bunyi loncengnya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Bagi mom semua yang sedang hamil pasti pernah merasakan mual dan muntah. Boleh komen di bawah kalau misalnya sekarang kalian sedang mengalami mual dan muntah atau pengalaman kalian mual dan muntahnya tuh kayak apa. Nah, mual dan muntah itu sendiri pada saat kehamilan dalam bahasa medisnya disebut dengan hiperemesis gravidarum. Definisi secara lengkapnya, hiperemesis gravidarum itu adalah mual dan muntah lebih dari 3 kali dalam sehari dan biasanya tidak masuk makanan sama sekali. Jadi kalau misalnya mengalami mual dan muntahnya hanya sekali, tidak bisa disebut hiperemesis gravidarum. Aku rinciin satu-satu ya. Hiperemesis gravidarum. Hiper itu kalau dalam bahasa medis berarti berlebihan, emesis itu muntah, gravidarum itu kehamilan. Jadi bisa disimpulkan sendiri, hiperemesis gravidarum muntah secara berlebihan pada saat kehamilan. Sampai sini paham ya? Jadi bisa keren-kerenan nih kalau misalnya sama teman-teman atau lagi ngobrol, iya nih lagi hiperemesis gitu. Orang yang denger tuh nggak langsung ih jijik gitu kalau lagi makan ngomongin kok muntah gitu kan, enak gitu ngomongnya hiperemesis atau biasa disingkat dengan HEG. Oh iya, kenapa sih kita bahas mengenai hiperemesis gravidarum itu sendiri? Hiperemesis gravidarum itu melebihi dari morning sickness atau hanya mual muntah biasa aja. Ini bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan cairan, gangguan aktivitas sehari-hari, bahkan bisa mengganggu pertumbuhan janin. Makanya penting banget untuk kita bahas biar moms yang sudah tahu tentang ini bisa tahu cara mencegah dan mengobatinya. Umumnya hiperemesis gravidarum ini terjadi pada usia kehamilan 6 minggu sampai dengan 12 minggu. Ada juga yang berlanjut sampai 16 minggu. Dan ada juga beberapa moms yang mengalami sampai dengan trimester 2 bahkan sampai trimester 3. Lalu komplikasi apa aja sih yang terjadi ketika mengalami hiperemesis gravidarum? Di antaranya berat badan yang menurun secara drastis, kurangnya gizi, terus mengalami dehidrasi atau gangguan cairan, bahkan sampai dengan kematian ibu dan janin. Wah, sedih banget ya kalau sampai mengalami hal tersebut. Lalu kapan sih seorang tenaga medis mendiagnosa moms mengalami hiperemesis gravidarum? Yaitu ditemui pada saat wawancara atau saat kalau kita sebutnya anamnesa awal, ditanya apa aja yang dialami. Selanjutnya yang kedua dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital diantaranya tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, apakah semuanya normal atau di bawah normal atau lebih dari normal. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah tes laboratorium seperti urin dan juga darah. Nanti ditemukan di urin atau di darahnya ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak. Selanjutnya dilakukan ultrasonografi oleh dokter kandungan, apakah ada gangguan pada janin atau enggak. Baru bisa ditentukan moms mengalami hiperemesis gravidarum atau tidak. Oke, kita langsung aja ke gejala-gejalanya. Jadi hiperemesis gravidarum ini ada 3 tingkatan gejalanya. Yang pertama hiperemesis gravidarum tingkat 1, yang kedua hiperemesis gravidarum tingkat 2, dan yang ketiga hiperemesis gravidarum tingkat 3. Ayo kita langsung aja ke penjelasannya. Gejala yang terjadi pada hiperemesis gravidarum tingkat 1 yaitu mual dan muntah 3-4 kali sehari. Lalu dalam 24 jam tidak masuk makanan sama sekali. Setelah itu mengalami penurunan berat badan 2-3 kg dalam 1-2 minggu. Selanjutnya hilang nafsu makan banget. Selanjutnya denyut nadi mengalami peningkatan yaitu lebih dari 100 kali per menit. Normal denyut nadi dewasa akan aku taruh di sini. Selain itu juga tekanan darah menurun. Normal tekanan darah 100/70 sampai dengan 120/80. Nah, jika di bawah dari 100/70 maka bisa ditentukan ada tanda-tanda hiperemesis gravidarum tingkat 1. Dan yang terakhir yaitu bola matanya menjadi cekung. Jadi kayak lemah, lesu, lunglai gitu loh.
Selanjutnya hiperemesis gravidarum tingkat 2. Jadi jika mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 1 yang tidak tertangani, maka selanjutnya mungkin akan mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 2 atau bahkan tingkat 3. HEG tingkat 2 ini lebih parah dari HEG 1 tentunya. HEG 1 tingkat 1 tadi denyut nadinya tinggi lebih dari 100, yang ini malah lebih cenderung rendah. Denyut nadinya tuh udah lemah, dia sudah lebih lemas dari HEG tingkat 1. Nafsu makan udah usah ditanya lagi, pasti tidak ada nafsu makan. Berat badan semakin menurun, bola mata warnanya menguning, tentunya juga sama lingkaran matanya cekung, dan juga tekanan darahnya semakin lemah dan dikhawatirkan mengalami syok. Selain itu juga mengalami demam, dan pas periksa darah, darahnya mengental, mengalami susah buang air besar karena tidak ada makanan dan minuman yang dikonsumsi, makanya buang air besarnya jadi sulit atau bahkan tidak buang air besar sama sekali dalam beberapa minggu. Urinnya berkurang karena tidak ada asupan cairan dan juga makanan. Lalu ketika bernafas tercium bau aseton. Selanjutnya HEG tingkat 3 ini jauh lebih parah dari HEG tingkat 1 dan tingkat 2. Tentunya dia juga masih mengalami demam, denyut nadinya makin melemah, tekanan darah makin turun. Tapi satu yang bisa ditandai dari HEG tingkat 3 yaitu pasiennya mengalami koma. Dan hati-hati bisa terjadi gangguan syaraf dan otak pada janin. Aduh, kasihan banget ya kalau misalnya sampai mengalami hal tersebut. Jangan sampai. Selanjutnya cara pengobatannya. Pasti ini nih yang ditunggu-tunggu dari penjelasan tadi. Ini nih yang aku alamin, terus gimana cara ngobatinnya? Kelanjutannya di part 2. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung video aku dengan klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya untuk mendapat update video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!